Utang itu, aduh, rasanya kayak beban yang gak ada habisnya, ya kan? Nah, kali ini kita bakal bahas sesuatu yang penting banget. Gimana caranya cari jalan keluar dari lilitan utang? Tapi, ini bukan janji-janji manis ya. Ini panduan yang realistis. Bahkan bisa dibilang brutal tapi jujur. Coba direnungkan kalimat ini. Dalam banget kan? Mulai dari nol aja udah perjuangan bener nggak? Apalagi kalau mulainya dari minus. Dari posisi udah punya utang. Wah, itu level perjuangannya beda lagi. Terus pertanyaannya, apa dong yang bisa kita lakuin? Oke, satu hal yang harus jelas dari awal. Di sini nggak ada yang namanya solusi instan atau tongkat sihir. Sama sekali nggak ada. Yang akan kita bedah bareng-bareng ini adalah jalan yang, ya, keras, tapi realistis. Dan langkah pertamanya adalah kita harus sama-sama paham dulu separah apa situasinya. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Kita coba pahami dulu, apa sih realitas hidup dari minus itu? Apa sebetulnya artinya? Jadi, dari minus itu bukan cuma soal duit yang kurang, ini lebih ke kondisi psikologis. Bayangin, gaji yang Anda terima itu rasanya bukan punya Anda lagi. Kenapa? Karena sebelum Anda nikmatin, semuanya udah diantri sama utang. Stresnya luar biasa. Dan ini bahaya banget karena bisa bikin kita nggak bisa mikir jernih. Bahkan saking parahnya, bisa ngaruh kemana-mana loh. Sampai-sampai mau cari kerjaan aja bisa susah karena catatan kredit yang jelek. Oke, sekarang kita masuk ke langkah praktisnya. Langkah pertama ini soal damage control, mengendalikan kerusakan. Mungkin kedengarannya kayak gali lubang tutup lubang ya, tapi tunggu dulu, ini gali lubang tutup lubang yang strategis, yang ada tujuannya. Intinya begini, kita harus hentikan pendarahan finansialnya dulu. Caranya, pindahkan utang dari yang bunganya paling mencekik, kayak pinjol, ke sumber yang bunganya lebih rendah. Atau kalau bisa, yang nggak ada bunganya sama sekali. Anggap aja ini kayak triase di UGD. Kita tangani dulu luka yang paling parah, yaitu bunga yang tinggi. Tapi, nah ini poin pentingnya. Di sini tuh nggak ada pilihan yang enak. Nggak ada. Masing-masing pilihan punya biayanya sendiri. Kalau pinjol, biayanya finansial. Duit kita habis. Kalau pinjam ke keluarga, risikonya biaya relasional. Hubungan bisa rusak. Jadi perjalanan keluar dari minus ini memaksa kita memilih mana kerugian yang paling kecil. Pahit, tapi ya itulah kenyataannya. Oke, kalau pendarahan bunganya udah kita minimalisir, sekarang saatnya masuk ke fase yang lebih berat lagi, yaitu menyerang langsung ke jantung masalahnya, pokok utangnya. Aturannya simpel, tapi brutal. Jual apapun yang bisa dijual. Udah gitu aja. Ini butuh pengorbanan yang nggak main-main loh. Contoh ekstrimnya begini, motor itu penting buat kerja kan? Tapi kalau situasinya darurat, ya motor itu harus rela dijual. Pindah ke transportasi umum dulu demi bayar utang pokoknya. Prinsipnya gampang, apapun barang yang kita punya yang bisa jadi duit buat ngurangin utang, ya harus dilepas. Mau itu motor, HP, laptop, apapun. Ini soal pilihan sih. Kita mau mempertahankan kenyamanan sesaat, atau kita mau memperjuangkan kebebasan finansial jangka panjang. Pilihannya di situ. Selanjutnya, bagian keempat. Ini nggak kalah penting dari tindakan nyata. Kita akan bahas soal jebakan-jebakan pola pikir. Ide-ide yang kedengerannya kayak jalan pintas, tapi justru bisa bikin kita makin terperosok. Coba perhatiin kalimat ini. Tegas banget kan? Tidak ada rumus investasi yang bisa melunasi utang. Kenapa? Karena ide buat ngutang lagi demi investasi, dengan harapan untungnya bisa nutup utang lama, itu salah besar. Logikanya gini, investasi itu hasilnya nggak pasti, ada resikonya. Sementara bunga utang, itu udah pasti harus dibayar. Jangan adu ketidakpastian dengan kepastian. Nah, tapi ada satu pengecualian, dan ini penting banget buat dibedain. Utang itu bisa baik kalau sifatnya produktif. Maksudnya gimana? Contohnya, Anda dapat pesanan kue besar, butuh modal. Itu utang produktif karena pesanannya udah pasti ada. Beda sama utang spekulatif, di mana kita ngutang buat modal usaha yang belum jelas pasarnya, atau buat investasi yang untungnya masih katanya. Spekulasi itu bukan solusi buat lunasin utang. Oke, kita sampai di bagian kelima, bagian terakhir. Anggaplah kita udah berhasil lunas, udah sampai di titik nol. Selesai? Belum. Perjuangannya baru separuh jalan. Tantangan terbesarnya justru gimana caranya biar nggak balik lagi ke lubang yang sama. Karena faktanya utang itu bukan sekedar soal nggak punya duit. Utang itu kebiasaan. Bahkan di sumbernya ini disamain kayak rehabilitasi dari kecanduan judi. Serius, seberat itu. Makanya butuh tekad yang luar biasa kuat. Karena percuma penghasilan kita naik kalau kebiasaan boros dan ngutangnya nggak berubah. Uangnya bakal habis juga. Kalau emang sesesa itu, terus apa dong yang bisa jadi bahan bakar semangat kita buat benar-benar berubah? Apa yang bisa jadi pendorongnya? Jawabannya adalah kita harus punya tujuan yang lebih besar.
sesuatu yang lebih penting dari sekedar keinginan pribadi kita. Mungkin keinginan buat ngasih hidup yang tenang buat keluarga, bebas dari stres dikejar-kejar tagihan. Atau mungkin tekad buat membangun masa depan supaya anak-anak kita nanti nggak perlu ngalamin penderitaan yang sama. Dan sebagai penutup, ada kutipan yang sangat jujur dan rendah hati dari sumbernya. Dia mengakui nggak ada resep pasti, nggak ada panduan yang gampang. Makanya alih-alih sok ngasih solusi, dia justru menawarkan doa. Sebuah harapan tulus, semoga siapapun yang lagi berjuang dengan utang bisa tetap kuat, tetap waras, nemuin jalan buat lunas, dan yang paling penting, nemuin momentum buat hidup bebas dari utang selamanya.